Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan berjumpa kembali di mata pelajaran IPA dengan KD 3.3 pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun materi kita kali ini adalah tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat dan hukum pewarisan sifat. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai, kalian dapat menjelaskan peran materi genetik dalam menentuan sifat. Menentukan hasil persilangan monohibrid melalui diagram bagan persilangan sesuai hukum pewarisan sifat. Dan menerapkan hukum Mendel pada pewarisan sifat makhluk hidup. Mari kita lanjutkan. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Materi genetik sudah kita pelajari minggu lalu adalah gen. Gen inilah yang menentukan sifat atau karakter yang tertentu pada makhluk hidup. Karakter pada makhluk hidup ada yang bisa mengalahkan karakter atau sifat yang lain. Karakter yang demikian dinamakan sifat dominan. Sehingga gen yang mengalahkan sifat yang lain itu dinamakan gen dominan. Biasanya diberi lambang dengan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya A atau B besar atau C besar dan seterusnya. Tergantung sifatnya apa. Misalnya sifatnya asam. Rasa asam lebih dominan, maka dikasih lambang A. Bukan yang berikutnya adalah jika sifat yang sebaliknya kalah atau ditutupi oleh sifat yang dominan, itu dinamakan sifat resesif. Gennya gen resesif dan dilambangkan dengan huruf biasa atau huruf kecil. Misalnya dia manis, tetapi lambangnya bukan M, juga menggunakan A, tapi A huruf kecil. Selanjutnya, variasi dalam bentuk alternatif satu gen di dalam suatu kromosom dinamakan alela. Pasangan gen A besar A kecil disebut alela. Selanjutnya, sifat makhluk hidup dapat kita lihat sehari-hari. Contohnya, bunga berwarna merah, bunga berwarna kuning, batang yang tinggi, buah yang rasanya asam, kemudian buah berwarna hijau. Itu dinamakan sifat fenotip makhluk hidup. Sifat fenotip ini dikendalikan oleh genotip, yaitu keseluruhan informasi genetik dalam suatu individu. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berpasangan dinamakan diploid, yaitu dengan simbol 2N. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin atau gamet, dia tidak lagi berpasangan karena pada waktu sel tubuh itu mengalami pembelahan secara meiosis, tinggallah gennya hanya satu, tidak lagi berpasangan atau disebut haploid dengan simbol N. Sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah autosom atau kromosom sel tubuh manusia adalah 22 pasang atau 42 buah, dan jumlah kromosom kelamin kita atau gonosom itu adalah 1 pasang atau 2 buah. Totalnya kromosom manusia berjumlah 46 atau 23 pasang. Gonosom pada laki-laki ditulis dengan XY, sedangkan gonosom wanita ditulis dengan XX. Orang tua atau induk disebut parental, di mana disingkat P. Kemudian
keturunannya atau anaknya disebut filial atau F. Kita lihat di sini bentuk daripada kromosom yang haploid, ya. Sedangkan ini adalah kromosom yang diploid, yaitu berpasangan, 2N, 2 perangkat. Hukum pewarisan sifat mula-mula dikembangkan oleh bapak genetik yang berasal dari Austria yang bernama George Mendel. Mendel meneliti untuk penurunan sifat makhluk hidup yaitu menggunakan tanaman kacang kapri atau kacang ercis. Mengapa Mendel memilih kacang ercis atau kacang kapri? 1. Karena kacang ercis ini memiliki sifat beda yang sangat jelas perbedaannya. Yang kedua, kacang ercis ini memiliki kemampuan menyerbukan sendiri. Berikutnya, yang ketiga, kacang ercis dapat dilakukan penyerbukan silang. Yang keempat, kacang ercis memiliki keturunan atau anak jumlahnya banyak. Dan yang terakhir, ini yang membuat Mendel mudah melakukan penelitian, usia kacang kapri adalah pendek, sehingga tidak perlu lama waktu untuk menelitinya. Mari kita lihat apa saja variasi dari tanaman kacang kapri yang diteliti oleh Mendel. Yang pertama adalah warna bunga dan warna kulit biji. Warna bunga ungu, kulit bijinya abu-abu. Sedangkan warna bunga putih, kulit bijinya putih. Lalu, warna biji. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Ini adalah sifat beda yang gampang diamati. Kemudian ada bentuk biji. Biji yang bulat atau licin, lalu biji yang keriput atau berkerut. Selanjutnya, warna polong atau warna buahnya. Buahnya yang hijau dan buah yang kuning. Kemudian bentuk polong. Ada bentuk polong yang mulus, ada yang bentuk polong bergelombang. Tinggi batang. Ternyata batang ada yang keturunannya pendek, ada yang panjang atau tinggi. Selanjutnya, tumbuhnya bunga. Tumbuh yang bunga ada yang di terminal atau di ujung-ujung tanaman, ada yang di cabang-cabang tanaman atau ketiak tanaman. Aksial. Kita lanjutkan. Inilah hukum Mendel. Hukum Mendel ada 2. Yang pertama, hukum 1 Mendel atau disebut dengan hukum segregasi, yaitu bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela, variasi gen, secara bebas dari diploid menjadi haploid. Jadi akibat dari pembelahan secara meiosis yang terjadi pada gamet. Jadi hukum segregasi atau nama lainnya pemisahan secara bebas. Berikutnya, hukum 2 Mendel, hukum penggabungan bebas. Kalau ditanya apa yang menggabung, apa yang berpisah, itu adalah gennya. Bahwa setelah pasangan gen memisah, kemudian akan bergabung lagi. Bagaimana cara dia bergabung lagi? Yaitu pada saat terjadi fertilisasi. Dan pertemuan antara gen yang satu dengan yang lain itu juga secara bebas, acak. Tidak ditentukan ini harus ketemu dengan ini, enggak. Tetapi mereka bertemu secara acak. Inilah yang dinamakan hukum 2 Mendel, penggabungan secara bebas. Mari kita amati persilangan monohibrid dengan menggunakan bagan persilangan sebagai berikut. Pertama-tama kalau kita akan membuat bagan persilangan, kita tentukan dulu parental atau induknya. Induk pertamanya, misalkan di sini induk jantan bunga ungu. Induk betinanya bunga putih, lalu disilangkan. Nah, bunga ungu, bunga putih ini adalah sifat fenotipnya yang tampak oleh mata kita. Sedangkan apa genotipnya? Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa bunga ungu ini adalah dominan, sehingga huruf yang kita gunakan untuk menentukan genotip adalah U.
Maka karena dia ungu, galur murni, dipakailah U besar, karena dia dominan. Dan belum ada percampuran atau persilangan dengan bunga-bunga yang lain. Kemudian yang berikutnya bunga putih. Kenapa tidak menggunakan tanda P, tetapi menggunakan huruf U kecil? Menandakan adalah sifat beda dengan yang ungu. Jadi U kecil ini bunga warna putih, sifat yang resesif terhadap bunga ungu. Kemudian setelah kita menentukan genotif, baru kita bisa menentukan gametnya. Gamet yang bakal mungkin muncul hanya satu macam, U besar untuk yang jantan, untuk yang betina U kecil. Apabila kita silangkan atau lakukan persilangan, maka filial 1 atau keturunannya adalah bunga ungu. Namun di sini bunga ungunya berbeda dengan induk jantan. Kita lihat fenotipnya sama-sama ungu, namun genotifnya berbeda. Karena yaitu ketemunya U besar dengan U kecil. Sehingga kita katakan bunga ungu ini bunga ungu heterozigot. Sedangkan pada induk jantannya tadi bunga ungu homozigot. Selanjutnya, apabila jadi 100% di sini tidak ada bunga-bunga warna yang lain kecuali bunga ungu heterozigot. Selanjutnya, jika kita ingin mengawinkan atau menyilangkan bunga ungu heterozigot dengan bunga ungu heterozigot atau F1 disilangkan sesamanya, mari kita saksikan bagian persilangannya. Ini adalah parental yang kedua. Bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Dalam hal ini, bunga ungu heterozigot, bunga ungu heterozigot. Apa gamet yang akan muncul? Di sini masing-masing ada dua macam, ada U besar, U kecil. Begitu pula yang betina, U besar dan U kecil. Pada waktu kita lakukan persilangan, maka hasil persilangan atau filial 2, di sini filial 2, diperolehlah 4 macam kemungkinan hasil persilangannya. Kemungkinan 4 macam hasil persilangan. Nah, untuk itu kita gunakan papan catur. Kita letakkan terlebih dahulu gamet jantan U besar dan gamet jantan U kecil. Kemudian gamet betina U besar, gamet betina U kecil. Lalu mereka bertemu atau penggabungan secara bebas dari hukum Mendel yang kedua. Maka diperolehlah bunga ungu U besar atau yang kita kenal tadi ungu homozigot. Jika U besar bertemu dengan U kecil, kita temukan ungu heterozigot. Sama juga, ini juga ungu heterozigot. Dan yang terakhir bukan ungu, karena U kecil ketemu U kecil, resesif muncul, sehingga bunganya putih, homozigot, U kecil. Maka bila kita buat perbandingan fenotipnya, yaitu ungu banding putih sama dengan 3:1. Karena ungunya 3, sedangkan putihnya 1. Selanjutnya perbandingan genotif, U besar banding U besar U kecil banding U kecil, hasilnya 1:2:1. Demikianlah cara persilangan monohibrid yang dapat kita lakukan. Minggu depan kita akan mencoba persilangan dihibrid. Berikut ini Ibu akan sampaikan, yaitu tugas untuk kalian, silakan dikerjakan berdasarkan acuan ini. Terima kasih, selamat belajar, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.